Guys, gue mau tanya nih, jujur aja ya, lo tuh masih baca berita sampai tuntas gak sih? Atau cuma lihat judulnya doang, terus langsung share sambil ngegas di komen, bahkan kadang sampai ngerasa paling benar sedunia? Hayo, naku. Karena, ironically, di video kali ini, gue justru mau bahas tentang berita. Specifically, judul-judul berita yang, bikin gua rada salty sih. Kalian tuh notice nggak sih? Belakangan ini nyaris semua media, mau yang online, TV, atau bahkan platform baru kayak TikTok dan Instagram, itu suka banget pakai judul yang super provokatif, yang literally bikin dahi kita tuh mengernyit. Terus mikir, ini maksudnya apaan sih? Atau malah langsung memicu emosi, kayak pengen nge-spill teh panas atau ngegas di kolom komentar. Gue sendiri juga heran loh, kenapa sih sekarang judul berita tuh kayak berlomba-lomba jadi yang paling heboh, paling bikin kaget, paling bikin penasaran, tapi dengan cara yang ya gitu deh. Lo coba deh perhatiin, pasti sering banget nemu judul kayak terungkap fakta mengejutkan di balik skandal ini. Atau netizen shock, aktris X lakukan hal tak terduga. Atau bahkan yang lebih nyebelin, benarkah ini awal mula bencana besar? Anjir, kayaknya dunia mau kiamat tiap hari deh kalau lihat judul-judul begitu. Nah, masalahnya gini, kita kan sama-sama tahu ya, literasi di Indonesia ini, which is unfortunate, masih jadi PR besar. Banyak dari kita tuh malas banget baca. Jangankan artikel panjang beribu kata, baca caption Instagram aja kadang udah ngos-ngosan. Yang dibaca ya paling judul doang, terus langsung berasumsi, langsung ngejudge, langsung ngambil kesimpulan. Nah, kalau judulnya udah provokatif duluan, bayangin deh, kemungkinan salah pahamnya itu jadi berkali-kali lipat. Lo bayangin, judul yang sengaja dibikin hiperbolis atau ambigu, bisa langsung bikin orang salah kaprah. Dari salah kaprah bisa jadi nyebarin hoaks, dari hoaks bisa jadi adu domba, dari adu domba bisa jadi ricuh. Which is, kita sebagai warga negara yang baik pastinya nggak mau itu kejadian kan? Apa yang cuma niatnya bikin clickbait doang, malah jadi bumerang, bikin chaos di masyarakat. Ngeri nggak sih? Tapi ya ini nih dilemanya. Di satu sisi, gue sebel banget sama judul-judul kayak gitu. Tapi di sisi lain, gue juga mikir, ya kalau nggak pakai judul yang provokatif, mana ada yang mau ngeklik. Apalagi di era digital sekarang, di mana attention span kita tuh super pendek. Dan persaingan buat dapetin traffic itu brutal banget. Kalau judulnya kalem-kalem aja kayak judul skripsi, analisis dampak inflasi terhadap perilaku konsumsi masyarakat urban, ya boro-boro ada yang ngeklik lewat di feed aja, pasti di scroll tanpa melirik. Nggak menarik, nggak laku, nggak ada duit masuk. Itu kan logika bisnisnya. Basically, media itu juga punya pressure buat survive. Mereka butuh engagement, butuh views, butuh ads revenue buat tetap bisa beroperasi. Dan salah satu cara paling instan dan efektif buat dapetin itu semua, ya lewat judul yang ngegas atau clickbait ini. Otak kita kan maunya yang instan, yang gampang, yang bikin penasaran tanpa harus mikir keras. Judul provokatif itu kayak fast food buat otak kita. Gampang dicerna, langsung bikin dopamin rush, tapi kadang gak ada nutrisinya sama sekali, bahkan cenderung toksik. Fenomena ini tuh bisa dijelasin juga dari sisi psikologi loh. Manusia itu cenderung tertarik sama hal-hal yang berbau emosi kuat. Entah itu kemarahan, ketakutan, rasa penasaran yang memuncak, atau bahkan rasa jijik. Judul-judul provokatif ini tapping into emosi-emosi dasar kita. Begitu emosi kita terpicu, otak kita langsung ngegas dan literally pengen tahu lebih jauh atau minimal langsung kasih reaksi. Ini yang bikin kita ngeklik atau paling nggak kasih like atau komen. Ditambah lagi, ada efek confirmation bias. Kalau ada judul yang somehow ngedukung apa yang udah kita percaya, pasti langsung kita telan bulet-bulet tanpa cross check dan langsung disebarin. Padahal the truth itu nggak sehitam putih itu kan. Terus gimana dong? Kita mau nyalain siapa? Mau nyalain medianya atau mau nyalain pembacanya yang males baca?
Well, ini tuh kayak siklus setan yang sulit diputus. Media butuh traffic, audiens maunya yang instan dan emosional, jadinya ya gitu deh. Tapi sebagai individu, sebagai netizen yang katanya berakhlak dan melek teknologi, kita punya pilihan dan punya kekuatan. Kita bisa kok jadi bagian dari solusi, bukan malah nambahin masalah. Gimana caranya? Ini beberapa tips simple yang bisa lo coba terapin. Pertama, jangan gampang ngegas. Ini paling penting. Kalau lihat judul berita yang bikin emosi, tahan dulu jarinya buat gak langsung nge-share atau ngetik komen yang panjangnya kayak KRL. Ambil napas, literally. Self-awareness itu kunci. Tanyain ke diri sendiri, ini gue emosi karena judulnya doang apa karena isinya? Kedua, always click, don't just scroll. Sesimpel ini loh. Berusahalah buat ngeklik artikelnya. Gak perlu dibaca dari awal sampai akhir kayak mau ujian. Setidaknya skim paragraf awal terus baca kesimpulannya atau cari poin-poin pentingnya. Kadang isinya itu beda jauh banget sama judulnya. Judulnya sensasional, isinya literally biasa aja. Ketiga, check the source. Penting banget buat tahu siapa yang nulis beritanya. Ini media yang kredibel atau cuma blog abal-abal yang literally bisa bikin artikel cuma modal copy-paste dari grup WhatsApp. Kalau sumbernya udah nggak jelas ya ngapain dipercaya, apalagi sampai disebarin. Keempat, cari berita pembanding. Kalau ada satu berita yang heboh banget, coba deh cari dari media lain. Apakah media lain juga memberitakan hal yang sama, dengan nada yang sama, atau ada angle yang berbeda? Ini penting buat dapetin perspektif yang lebih lengkap, gak cuma dari satu sisi doang. Jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung yang percaya cuma sama satu versi cerita doang. Kelima, think before you share. Ini berlaku buat semua konten di internet sih. Sebelum lo repost, retweet, atau share di grup-grup WhatsApp, tanyain ke diri sendiri, ini beneran valid nggak ya? Ini bakal bermanfaat atau malah bikin gaduh? Tanggung jawab kita sebagai netizen itu besar loh. Satu share yang salah bisa jadi awal dari masalah besar. Jadi intinya judul provokatif itu memang pedang bermata dua. Di satu sisi dia nge-boost traffic media. Di sisi lain dia bisa literally merusak critical thinking kita dan ngebikin kegaduhan di masyarakat. Apalagi di tengah literasi yang masih rendah. Tapi kita bisa kok jadi konsumen media yang lebih cerdas. Dengan sedikit effort dan mindfulness, kita bisa terhindar dari bias informasi dan nggak gampang diadu domba. Semoga video ini bisa bikin kita semua jadi lebih melek dan lebih bijak dalam menghadapi banjir informasi di internet. Jangan lupa di like videonya kalau lo suka, komen di bawah pengalaman lo soal berita clickbait yang paling bikin emosi, dan share ke teman-teman lo biar makin banyak yang aware. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.